Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat musafir dimanapun berada, pada malam hari ini kita berjumpa kembali, tapi momennya beda. Kayaknya malam hari ini kita akan sedikit horor ya katanya. Ini saya sudah bersama salah satu sahabat saya waktu sekolah. Beliau adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Gorontalo, UNG ya Mas Rizky ya. UNG. Iya. Kira-kira kapan lulus? Insya Allah. Nah, ini yang punya nasib sama mungkin ya, mahasiswa semester akhir. Ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan lekas diberikan kemudahan. Jadi pada mulanya ini Mas Rizky dan 6 temannya berencana untuk melakukan ekspedisi atau mengekspos ya Mas. Ya, mengekspos salah satu kampung terpencil di pedalaman kota Gorontalo. Nah, ketika di perjalanan sebelum sampai di lokasi tersebut, mereka mengalami beberapa kejadian aneh, sehingganya dari kejadian itu mereka mungkin kasarannya kayak sempat adu mulut karena keanehan itu. Oleh karena itu mari kita dengarkan cerita dari beliau langsung. Jadi tahun 2016 tanggal 15 Agustus di situ kita merencanakan untuk pergi ke desa Pinogu. Desa Pinogu itu desa pedalaman yang ada di Gorontalo, yang mana desa itu masih tertinggal sekali. Bahkan untuk menempuh perjalanan ke sana itu kita hanya bisa jalan kaki selama 1 hari 1 malam. Berarti tidak tembus naik motor ya? Tidak bisa. Nah, di perjalanan itu tidak ada jalan untuk kendaraan ke sana. Jadi otomatis kita jalan kaki dan melewati hutan. Kemudian kita berangkat itu tanggal 18 Agustus 2016. 18 Agustus. Di situ kita mulai prepare, kita mulai merencanakan apa kegiatan di sana, yaitu untuk mengekspos supaya masyarakat yang ada di Indonesia itu tahu bahwasanya ada desa Pinogu itu yang ada di Gorontalo. Setelah kita prepare, sudah persiapan semuanya, kita berangkat 6 orang. Di situ ada saya sendiri, kemudian Israwanto Hadoda, Maman Jibu, Pito, Apinta Antu, kemudian Eko. Berarti 6 orang ya? 6 orang. Dan Apinta Antu itu salah satu perempuan yang berani gabung dengan kami. Pas di perjalanan, awal di perjalanan naik apa? Kita naik apa? Kita naik motor. Kebetulan ada motor masing-masing kan, jadi lebih mudah kita jalan ke sana. Di awal perjalanan itu sudah mulai dapat kendala di situ. Kendala pertama itu ada barangnya kami yang ketinggalan di base camp. Itu salah satu kendala yang tidak logis, yang sebetulnya sudah di prepare kemudian ketinggalan gitu. Dan barang yang ketinggalan itu kamera gitu, kan nggak masuk akal gitu, bisanya ketinggalan kamera, sedangkan kamera itu benda yang paling penting untuk mengekspos. Kendala pertama. Kemudian sampailah kita di Kecamatan Suwawa. Kecamatan Suwawa, Desa Tulabolo. Itu tempat kendaraan terakhir parkir di situ. Dan selanjutnya itu kita jalan kaki. Kemudian kita minta surat izin
memberikan surat izin ke kepala desa, kemudian di instansi-instansi terkait di sana untuk meminta izin kita ke desa Pinogo tersebut, dan kemudian diizinkan dengan kepala desa dengan satu catatan, jaga etika ketika di perjalanan. Di situ yang saya ingat terus, jaga etika dan jaga etika. Iya. Nah, di situ. Dan alhamdulillahnya kami itu mayoritas itu pecinta alam. KPA lah. Mapala. Oh, Mapala. Mahasiswa pecinta alam. Asik. Ya, di situ. Makanya kita memiliki ide-ide yang agak konyol kan. Kemudian pas di perjalanan di Desa Tulabolo, kita mulai jalan start itu lewati jembatan gantung. Kemudian mulai masuk di area konservasi. Nah, di situ di hutan yang kita lalui itu adalah area konservasi gitu. Jadi tidak boleh mengambil binatang satupun di wilayah tersebut gitu, ataupun menyakiti binatang satupun, mau itu maleo, ayam hutan, burung dan lain-lain, itu tidak boleh. Perjalanan dari Tulabolo masuk ke hutan itu sekitar 20 menitan. 20 menit. Di situ kita mulai start jam 8 pagi. Start sudah lewat di Desa Tulabolo. Kita jalan sekitar dapat 1 jam. Di situ sudah ada kejanggalan yang nggak masuk akal. Yang pertama itu ada suara air, yang suara airnya itu seperti suara orang menyanyi. Jadi suaranya itu begitu. Itu awal. Kemudian yang namanya Maman Jibu itu ngomong, "Bang, suara apa itu bang ya?" Langsung Israwanto Hadoda jawab, "Suara air itu, cuma bertabrakan dengan suara angin, jadi seperti itu suaranya," katanya begitu. Itu bahasa-bahasa supaya menenangkan teman-teman yang lain, apalagi ada perempuan begitu. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu sudah di tempat Hungayono. Hungayono itu tempat penangkaran maleo begitu. Dan di situ ada base campnya. Ada base camp untuk orang-orang yang mau memindahkan telur maleo. Di situ kita istirahat sejenak. Itu sekitar sudah jam 11 siang. 11 siang. Kita masak, kemudian makan. Setelah itu packing, berangkat. Perjalanan sekitar 3 jam kita sudah melalui Pumago, kemudian Hungayono, kemudian dapat yang namanya camp Pumago. Nah, disitulah awal yang kejadian yang mistis terjadi. Gitu. Yang pertama di situ ada orang, tapi waktu ditanya nggak jawab. Tiba-tiba orangnya itu jalan terus begitu. Orang tersebut enggak nengok, kemudian ditanya enggak jawab. Itu yang anehnya, kejadian awal. Kita itu enggak tahu itu manusia asli atau makhluk yang aneh-aneh kan. Masalahnya sudah siang, sudah jam setengah 2, jam setengah 3. Itu sudah Ya mikirnya orang ya, karena jam setengah 3. Gitu. Kemudian setelah Pumago ada yang namanya camp B600. B600 itu wilayah itu kayak antara bukit kemudian dibelah 2 gitu. Jadi bukitnya itu di tengah-tengah itu jadi jalan gitu. Setapak tapi setapak gitu. Jadi kita itu jalannya itu agak susah lantaran cuma setapak, kemudian carrier-nya orang itu besar gitu. Kemudian ketambahan ada matras yang melintang di belakangnya orang. Otomatis kita itu jalannya menyamping
Oh, berarti bukitnya itu samping-sampingnya bukan ilalang, Bukan batu kan? batu, bukit tinggi begitu, batu cuma kebelah dua lantaran kena air, longsor kena air begitu. Jadi jalan setapak begitu. Itu. Jadi jalannya itu menyamping. Itu jalannya itu sekitar 15 menitan jalan nyamping gitu. Kemudian di situ mulai ada burung hantu gitu. Orang foto-foto, kita foto-foto, dapat momen kan, burung Pakai hantu. HP. Kamera Oh, berarti kameranya diambil. Mm-mm. Tadi itu yang ketinggalan diambil pakai kamera. Yang anehnya waktu kita foto-foto dengan burung hantu, suasana hasil jepretan kamera itu warnanya hitam putih, bro. Hasilnya itu warnanya hitam putih begitu. Kemudian kameramen kan namanya Eko, kemudian dia bilang, bang, kok hasilnya hitam putih ya, atau mungkin sudah sore ini, antara sudah sore. Masa perasaan pakai glitch, dia bilang begitu. Tapi nggak masuk akal juga sih, dia bilang gitu. Udahlah, nanti lanjut lagi foto-fotonya. Kemudian kita lanjut jalan, dapat perbatasan. Di situ perbatasan antara hutan dengan jalan besar. Jalan besar itu jalannya mulai masuk ke Desa Pinogu. aspal. Enggak, jalan tanah lumpur. Bapecek. Bapecek. Kalau orang Orang bilang bapecek. Iya, Itu pokoknya jalannya jelek sekali. Di situ kita sudah jam 5. Keluar dari hutan jam 5. Yang bikin aneh juga, selepas kita turun gunung dari hutan, kita sempat dokumentasi gitu. Kita foto, ternyata di belakang itu ada orang yang jalannya berseberangan dengan orang tadi. orang yang waktu jam 2:30, jam 3 atau jam 3 itu. Di belakang dia sudah bawa rotan, sedangkan orang itu sudah jalan mau ke Pinogu, dia ibaratnya mau turun ke Tulabolo begitu. Oh, berarti berpapasan gitu. Kemudian pas dokumentasi foto-foto, dia itu sudah bawa rotan di belakangnya orang. Itu hal yang pertama yang kita rasakan, yang paling aneh pokoknya. Dan yang kedua, di suasana jalan yang sepi, kemudian sudah keluar dari hutan, tapi walaupun itu jalannya lebar tapi berlumpur gitu, tapi di kanan kiri itu tetap hutan gitu. Kemudian di perjalanan kami 6 orang itu ngikutin orang yang bawa rotan ini. Kemudian yang namanya Ito itu nanya, Om, mau kemana? Gitu. Di situ dia jawab, mau pulang, habis cari rotan. Baru Apintaan tuh nanya lagi, bukannya Om tadi yang ketemu dengan orang di Pumaguo? Oh, orang itu tadi jawab. Yang ketemu tadi jawab. Pas sudah bawa rotan gitu, pas di jalan, sudah jalan besar gitu. Kemudian orangnya itu jawab juga, saya dari tadi nyari rotan, nggak ketemu siapa-siapa, dia bilang begitu. Kemudian Isran ini bilang sama saya, mungkin bukan orang ini, bukan Om ini yang ketemu dengan orang. Sedangkan Eko ini hafal dengan tas yang dia bawa. Gitu. Tapi tas yang Om ini bawa sama dengan yang terang ketemu tadi. Baru Mang Anju bilang, sudahlah, yang penting terang fokus ke tujuan, ke Pinogu gitu. Perjalanan dari
jalan besar ke Pinogo itu masih 1 malam gitu. Lumayan ya. Jadi waktu jam 7 malam orang semua itu sudah capek, sudah egois, pokoknya masing-masing sudah lapar. Otomatis saya sebagai ketua tim memutuskan orang kemah di sini, di pinggir jalan. Kita kemah, buka tenda, kemudian buka peralatan masak, dan kami sudah masak dan makan semua, mulai istirahat. Nah, di situ menggunakan sistem shift yang jaga gitu. Yang jaga pertama itu namanya Ito. Nah, di situ dia jaga sendiri sambil main HP, main handphone. Pas sementara dia dengerin musik, dia lihat ada orang lewat di belakang tenda. Di dalam, ini posisinya di dalam tenda. Dia di luar jaga api. Gitu. Nah, tenda yang dibikin 3. tiga. Gitu. Dia lihat itu kayak orang jalan di belakang tenda gitu. Dan suaranya jelas, sak begitu. Kemudian dia tanya, Rizky, nggak jawab. Kemudian dia buka tendaku, dia lihat saya tidur, dia tutup lagi. Dia lihat tendanya itu Isran, dia lihat masih ada, masih lengkap semuanya, nggak ada yang di luar, cuma dia sendiri yang di luar. Pas dia lihat Eko, ada juga di dalam. Kemudian dia sudah bakar rokok sambil berdoa katanya. Berdoa. Kemudian di sana itu lupa nama burungnya itu, pokoknya baunya gitu, lewat di atas kepala gitu, dekat sekali suaranya gitu. Kemudian ini Eko ini kebangun lantaran suara burung itu. Kebangun, dia tanya, Bang, gantian gitu. Kemudian Ito bilang, nggak usah, biar saya saja yang jagain. Kalau misalnya mau nemenin, ayo.